Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini kita lanjutkan untuk belajar membuat aplikasi database karyawan. Teman-teman, di bagian sebelumnya kita sudah membuat ini dua page ya. Sekarang di page pertama, di bagian pertama, kita akan coba masukkan kode untuk simpan. Ya. Teman-teman ingat ini berurutan ya. Ini textbox 10, 11, ini teman-teman lihat di sini. 12, 13, 14. Kalau ini beda ya, ini combo box 6, ini combo box bukan text box ya. 15. Oke, baik. Sekarang yang kita lakukan begini, teman-teman. View code. Oke. Langkah pertama, teman-teman, saya tetap menganjurkan teman-teman mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Itu dim WSS worksheet. Oke. Kemudian yang satunya itu adalah dim. Jadi teman-teman lihat data ini. Kita mau setiap kali orang sudah isi data di baris ini, maka otomatis data yang selanjutnya akan masuk ke baris yang selanjutnya. Jadi kita deklarasikan variabel lagi. Kita tersebut namanya row s. Ini bisa integer, bisa long. Ya, kita ambil long dengan asumsi datanya akan banyak ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, maka yang selanjutnya teman-teman, untuk worksheet ya, karena ini objek ya teman-teman, kalau mau belajar mengenai ini silahkan lihat video saya yang lain. Karena ini objek maka kita set ya, set ws sama dengan worksheets. Nah, buka kutip nih, ini namanya nih sheet berapa ya, sheet 1 ya teman-teman ya, sheet 1 ya. Oke. Kalau sudah teman-teman, maka setiap kali saya mau panggil sheet 1, saya tidak perlu ketik sheet 1 lagi. Saya cukup ketik ws. Oke. Kita mulai dengan apa? Kita mau masukkan nilai dari textbox 10 ke dalam ini range A4 ya. Jadi saya akan buat begini, teman-teman. Ini textbox s titik cells, ini bisa gunakan range, bisa gunakan cells ya. Kalau saya pakai cells artinya dia baris keberapa ini teman-teman? Ini baris keempat, kolom keberapa? Kolom pertama ya. Titik value sama dengan nilai dari textbox 10 ya. Nih. Ini kita bisa lakukan nih terus menerus nih sampai tadi ada 4 ya textbox ya. Ini saya paste saja teman-teman. Ini ada 4 nih. 12, 13. Di sini ada 2. Ini kolomnya beda ya. 3, ini 4. Oke, ini bisa nih teman-teman. Nah, ini juga bisa diringkas sebenarnya penulisannya menggunakan looping ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan looping bisa. Cuma ini bergantung teman-teman. Ini kan hanya 4 ya. Jadi kita masih bisa ketikkan manual. Tapi kalau sudah banyak, maka sebaiknya gunakan looping. Kemudian ini ada nih teman-teman, jenis kelamin. Nah, ini combo box 6. Ini copy saja ini teman-teman supaya nggak harus ketik dari awal lagi. Copy saja. Ini jadinya combo box 6 dan yang ini harus berubah menjadi 5. Ya, ini kolom kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tanggal lahir ya, teman-teman. Sekarang jenis kelamin. View object. Wah, salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Oke, baik. Teman-teman,
ini harusnya ini masih text box 14 nih. Sorry ya. Text box 14. Di bawahnya kita baru combo box. Ini 6. Combo box 6 ya. Selanjutnya view code view object. Selanjutnya ini text box 15, 16, 17 ya. Kita copy yang text box 1 3 kali ya, 3 kali. Ini kita ganti 15, 16, 17. Yang ini menjadi 7, 8, dan 9. Yang ini ada combo box 7, 8, 9, 10. Maka kita copy yang tadi ada tulisan combo box. Kita masukkan di sini teman-teman. Ini 7, 8, 9, 10. Oke, ini kita ganti. Jadi ini kita satu-satu ya teman-teman ya. 10. Ini juga menjadi 10. Ini artinya kolom ke 10 ya. 11, 12. Saya nggak perlu lihat Excel-nya lagi karena ini kan sudah berurutan teman-teman. 13 ya. Nah, ini text box berapa ini? 18 ya. Kita copy yang ini. Ini 14. Text box berapa nih? 18 ya. Oke, teman-teman, kalau sudah, kita coba dulu teman-teman ya. Kita lihat betul nggak nih ya. Ini saya akan buat angka berurutan saja. 2, 3 supaya gampang lihatnya. 5. Ini laki-laki. 6, 7, 8. Ini yang paling atas saja ini. Ini cuma contoh saja. Ini 9. Saya simpan. Oke, kita close. Kita lihat di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Ini karena sudah format tanggal ya tadi teman-teman ya. Oke, laki-laki, alamat Islam, sudah nikah, tetap SMA. Oke, sepertinya tanggal mulai bergabung yang belum ya. Kita lihat mulai bergabung ini 23 kolom 15. Record. Oh ya, ini harusnya 15 nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, tuh. Salah di mana nih? 3, 4, 5. Ya, kita coba lihat lagi teman-teman. Combo box 1, text boxnya 3. Combo boxnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Text boxnya 1. Udah benar nih. Salah di mana ya? Coba kita jalankan lagi teman-teman. Saya coba ini tes ya angkanya. Simpan. Ada nggak ini? Waduh. Ini tes ini masuk di jabatan ya. Waduh. Ini salah ya teman-teman ya. Dari awal, dari yang sebelumnya. Harusnya ini ada jabatan ya. Oke, kita tambahkan saja, tidak masalah. Ini saya tambahkan teman-teman. Ya, ini memang butuh ketelitian ya teman-teman. Ini saya naikkan 2. 280.
Ini harusnya jabatan, baru tanggal bergabung. Jabatan pun itu bukan text box ya. Ini text box terakhir 17. Harusnya ini 18 ya. Ini bisa diganti namanya teman-teman. Ini bisa saya ganti 18. Oke. Ini combo box. Waduh. Ini terakhir combo box 10, ini bisa 11 ya. Kita ganti namanya jadi combo box 11. Waduh, sudah ada ya. Oke, 16 itu karena sudah dipakai di sebelumnya. Di patch 2. Tidak masalah. Ini jadinya 16. Waduh. Tapi ini dia dempet ya, teman-teman ya. Ini jadinya 282. Oke deh. Teman-teman, kita tambahkan lagi ya. Tadi ada kesalahannya. Ini harusnya kesalahan dari part 1 nih. Oke, tidak masalah, teman-teman. Kita coba lihat di sini. Ini harusnya ini kolom 14 ya, teman-teman. Dan ini juga adalah combo box 16 tadi 16 ya. Ini 15 dan ini adalah text box 18. Ini maaf, kita cek dulu. View code. Ya, 18 ya. Udah benar, teman-teman. Kita sudah lakukan ini dengan benar. Langkah selanjutnya, teman-teman perhatikan. Setiap kali saya simpan itu masuknya di baris kelima terus, teman-teman. Caranya supaya setiap kali saya simpan dia akan masuk di baris terakhir, maka kita ganti angka 4 ini dengan row. Oke, saya akan ganti dengan row. Karena ini row itu kan tadi kita sudah deklarasikan di sini sebagai baris terakhir ya. Jadi kita tuliskan row. Row Oke, sudah. Tapi hero itu kita belum buatkan, teman-teman ya. Nah, ini kita buatkan dulu nih hero-nya nih. Hero itu sama dengan, jadi ini code untuk mencari baris yang paling terakhir. WS titik ya. Cells dalam kurung rows. Saya tidak akan jelaskan ini, teman-teman. Nanti lihat video saya yang lain untuk tahu kenapa mencari baris terakhir code-nya harus begini. And Excel up titik row. Dan ini tambah 1. Oke, kita coba, teman-teman. Ini sudah nih. Supaya nanti saya bisa klik ini worksheetnya juga, maka ini saya ganti yang mana ini dia. Kita lihat user form. Mana ini user form? Oke deh. User form. Oke, teman-teman, ya ini kita kasih tinggal saja dulu ini. View object. Harusnya ada nih. User form. Oke, tidak masalah.
kita kasih tinggal, kita run teman-teman. Ini sudah benar ini. Jadi ini misalkan ya, nama lengkap Alex. Ini saya kosongkan aja. Kita masuk di tanggal bergabung saja. Ini A, B, tanggal bergabung misalkan 10 bulan 10 2022. Ya, ini kosong, ini nanti berurutannya. Kita simpan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini udah berisi ya. Yang kedua, ini ternyata masih ada isinya nih. Jadi harus dikosongkan dulu sebelum yang lanjutnya diisi. Karena kalau saya ganti ini menjadi Andi misalkan, simpan, dia akan tetap tersimpan ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tersimpan ya. Oke, jadi udah benar ya datanya. Tinggal setelah tersimpan harusnya terhapus lagi. Jadi yang kita lakukan apa teman-teman? Nah, ini gampang nih. Yang kita lakukan adalah yang ini sama dengan kosong, bisa begini, ataupun bisa juga VB null string, itu artinya kosong, sama saja. Jadi teman-teman, ini saya copy dulu, ini sampai 14 ya. Ini 11, 12, 13, 14 ya, baru combo box ya. Ini supaya nggak salah sih urutannya teman-teman ya. Ini combo box 6 sama dengan VB null string. Oke, setelah combo box 6, ini text box sampai 17 nih teman-teman. Ini 15, 16, 17 ya. Baru combo boxnya itu sampai 7, 8, 9, 10, kemudian 16 ya. Ada 4 ya teman-teman. Oh, 2, 5 malahan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dimulai dari 7, 8, 9, 10, 16. Kemudian text box terakhir itu adalah 18. Oke, sudah ya teman-teman. Ini sudah baik ini. Kita coba lagi. Kita run teman-teman. Ini nama lengkap Alex. Kita buat tanggal bergabungnya 10 bulan 10 2022. Ini kita simpan. Ya, ini kosong ya teman-teman ya. Nah, jadi udah baik ini. Andi. Kemudian ini 11 10 2022. Simpan. Nah, ini sudah ya teman-teman, udah lihat ya di sini. Oke. Tapi masalahnya teman-teman, kita butuh satu pesan ketika dia berhasil tersimpan, maka kita tambahkan di sini. Kita tambahkan satu message box ya teman-teman di sini. Message box. Apa pesannya teman-teman? Pesannya adalah data berhasil disimpan, koma, ini VB, jadi bisa pilih VB information ya teman-teman, koma, judulnya apa nih? Simpan ya. Oke, ini sudah. Jadi setiap kali selesai nyimpan nanti akan ada infonya ya. Ini sudah teman-teman. Kita run lagi teman-teman. Ini udah Alex sudah ya. Afni aja. Ini 12 bulan 10 2022. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke deh. Oke, sekarang kita harus pikirkan juga teman-teman ya. Bagaimana kalau ada yang double? Bisa nggak tersimpan? Bagaimana kalau ada yang kosong? Bisa nggak ini kosong? Ya, ini juga harus dipikirkan nih. Jadi, teman-teman, kita harus buat satu perintah supaya ketika disimpan, tidak boleh ada nilai yang kosong. Itu caranya apa? Gunakan if. Ya, jadi kita gunakan if.
di sini. Harus di awal teman-teman, karena kalau di akhir nanti nggak bisa tuh. Di if. Nah ini copy satu-satu nih teman-teman. If, waduh. If, waduh. Ini karena saya mau copy nih. Ya ini text box 10 or, jadi penghubungnya itu or semua nih teman-teman. Ini ditambahin semua ini sampai akhir. Ya, jadi tambahin semua nih or. Jadi jika salah satunya kosong maka dia akan error. Ya. Ini udah 11. Ini saya ganti, ini 12. Ini panjang nih teman-teman. Ini sampai 15 ya. 13. 14. Oh maaf, ini harusnya or ya. 14. Sebenarnya kode seperti ini teman-teman ini nanti bisa diringkas sebenarnya penulisannya. Cuma di sini supaya lebih gampang bagi teman-teman yang masih pemula, jadi di sini saya ikut yang versi detailnya aja teman-teman. 14 sampai 15. Oh 15 nggak ada ya? Oh ada sini. Ini combo box dulu ya. Nggak mesti berurutan teman-teman. Cuma saya buat berurutan biasanya untuk menghindari error ya. Atau tertinggal teman-teman. Jadi kadang-kadang itu tertinggal nilai tertentu di tengah-tengah nih. Kayak combo box nih. Takutnya tertinggal. Jadi kita lanjut ya. Text box 15 sampai 17. Oke. Ini ada OR juga nih. Semua harus OR. Ya, dihubungkan oleh OR. Oke deh. Ada OR lagi. Ini combo box. Text box 15, 16, 17. 15 OR 16 OR 17 OR 15, 16, 17. Baru combo boxnya 7 sampai 10 kemudian 16. Oke. Combo box 7 titik value 9 VB. Ini semua ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Ini saya copy lagi. 7 or 8 or 9 or ini banyak nih teman-teman. 10 or 16 ya, tadi itu sampai 16. Kita lihat lagi sini. Text box 18. Ini yang terakhir teman-teman. Or text box 18 titik value sama dengan PB 0 string. Kemudian diakhiri dengan then ya, jangan lupa ini then. Oke, di sini then, kemudian di sini message box. Jadi kalau dia ada yang kosong maka akan ada pesan muncul. Pastikan semua data sudah diisi. Kemudian koma VB critical teman-teman. Itu VB critical itu menampilkan window peringatan error ya. Dan koma ini tidak tersimpan atau error aja lah ya, bisa juga apa saja terserah teman-teman. Setelah itu kalau sudah ada pesan itu maka kita harus keluar dari code ini teman-teman. Jadi jangan biarkan dia lanjut dengan ini, karena kalau ini lanjut dengan ini maka sama saja akan tetap tersimpan. Yang kita lakukan apa? Kita exit sub, kita keluar dari code itu, maka
dia akan berhenti jalankan code. Kemudian kita end if ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita run dulu ya teman-teman. Misal ini saya asal-asal saya teman-teman. Ini belum nih. Ini saya kosongkan satu saja, agama. Simpan, pastikan semua data sudah diisi. Ini nggak bisa teman-teman ya. Masalahnya bisa nggak ngisi data selain data yang bisa dipilih di sini. Tadi tersimpan ya, berarti kita harus buat pengaturan lagi nih teman-teman ya. Pengaturannya bagaimana? Teman-teman silahkan klik ini, maka nanti akan ada pilihan match entry, match required. Itu artinya harus true semua nih. Artinya apapun yang diisi itu harus sama dengan yang sama dengan pilihan yang diberikan teman-teman. Jadi ini harus pastikan true. Ini true juga. Ini true. Oke, sudah selesai. Nantinya nggak bisa itu teman-teman kalau asal-asal ketik nih. Nah, ini saya coba deh. Nah, ini error ya, nggak bisa dia. Jadi memang harus isi sesuai ini dalamnya. Oke, ini udah jadi teman-teman. Apalagi ya yang terlewatkan? Ini tersimpan. Oke, itu saja teman-teman untuk untuk simpan ya. Nanti kita ubah yang ini, yang berhubungan dengan tanggal ini, kita akan tampilkan kalender ya teman-teman. Nanti kita akan buatkan satu tombol menampilkan kalender sehingga lebih mudah nih, termasuk tanggal lahir juga. Oke, itu saja teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita baru belajar untuk bagian yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya.